Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ansoka Pasuruan. Untuk podcast kali ini kita sudah menghadirkan dari Banom Ansor Kabupaten Pasuruan, yaitu LBH Ansor, Lembaga Bantuan Hukum. Dalam hal ini saya sudah ditemani oleh sahabat ketua LBH Ansor dan sekretaris LBH Ansor, sahabat siapa namanya? Sahabat siapa? Oh, Soleh. Sampai lupa nama. Sahabat Soleh dan sahabat Tato. Suropati. Facebooknya Suropati. Ya, dari Purwosari ya. Gimana Ya. perjalanannya, lancar? Alhamdulillah. Lancar sekali. Sebelum ini kan masih momen Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin dulu. Sama-sama. Kabar sahabat berdua gimana? Siapa dulu ini. Ya berdua langsung tak apa-apa. Dari sahabat Soleh dulu. Nah, iya. Ini ketua dulu lah. Apa tadi yang ditanyakan? Apa itu namanya, kesehatan lah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat tentunya. Alhamdulillah sehat Ya, semuanya. setelah Lebaran kondisi keuangan gimana? Ya, alhamdulillah semangat. Karena Lebaran. Iya. Akhirnya nampaknya juga mau lebar juga. Kesibukan sehari-hari? Ya, kalau saya kesibukannya selain di LBH Ansor ini juga sebagai aktivis buruh lah. Sampai saat ini. Aktivis pekerja buruh. Berarti memang ada apa ya, kesinambungan lah menjadi Ya. pengurus LBH Ansor, juga mengurusi ya lawyer lah, notaris lah. Lawyer bukan notaris. Oh, bukan notaris. Ya. Apa bedanya lawyer dengan notaris? Kalau lawyer bahasa itu kan bahasa luar ya. Kalau di sini itu namanya lawyer itu advokat. Oh, Advokat karena undang-undangnya itu undang-undang tentang advokat. Bahasanya seperti beda berarti ya, Ya. undang-undangannya antara notaris dengan apa itu? beda. Kalau notaris itu kan bukan menyelesaikan sebuah masalah, tapi mencatat penyelesaian sebuah masalah. Jadi pengesahan terhadap apa itu sesuatu perjanjian atau apa itu dari pencatatan, fungsi pencatatan. Nah, menurut saya seperti itu. Kalau advokat itu penanganan Permasalahan tentang hukum. Iya. Tapi bukan menyelesaikan masalah tanpa solusi kan berarti. Ya, kita kan bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pegadaian. Ya hampir sama lah. Ya, kalau itu kan masalah keuangan. Kalau kita kan masalah hukum. Iya betul. Ya untuk siapa Tato? Alhamdulillah kondisi sehat walafiat semua sekeluarga. Memang momen Lebaran ini ya tadi disampaikan, kalau orang Jawa itu kan biasanya dengan orang Madura bahasa Lebaran itu kan telasan ya. Oh iya. Jadi ya telas kabeh. Jadi Sedikit misalkan. Iya. apa istilahnya? Makanan di rumah juga nggak ada semua. Rencana mau mampir, kalau telasan bilang telas semua, saya mau mampir nggak enak. Nah, juga itu nanti. karena masalah makanan masih tersedia banyak. Wah, Karena masih sekarang momen Lebaran sekarang itu nggak sama seperti dulu. Sekarang itu makanan sudah mulai berkurang ya, seperti itu. Tapi ya bukan karena apa-apa, ya, karena memang sudah kita sediakan banyak. Nah, saya sendiri malah senang keluar. Mumpung masih hari raya, jadi silaturahmi. Karena masih muda, maka kita yang ngalah ke yang sepuh-sepuh. Oh gitu. Ya, jadi rumah ditutup, kita sediakan makanan-makanan, kue-kue, tapi saya sendiri keluar sehingga tidak. Ya percuma ya. Orang ke sana balik Ya, semua. Terus tahu. ya, agak halus. Ya, Kalau keuangan yang tidak tersisa itu. ya kita kembali ke apa Iya. itu, ke LBH ya, Lembaga Iya. Bantuan Hukum. Sementara ini anggota LBH Ansor ada berapa? Kalau LBH Ansor itu kepengurusannya di tingkat kabupaten ada pengawas, ada dewan pembina, kemudian ada pengurusnya berjumlah 5, anggota dewan pengawas, nah itu ada 2, yaitu sahabat ketua sahabat Abdul Karim dan sahabat ketua bidang hukum dan HAM, ya.
Suwoso, kemudian ada sahabat satunya yang teman dari Lumba. Itu berlabel SH semua ya? Ya tidak tentu lah, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ya, tapi minimal itu ada advokatnya. Karena lembaga bantuan hukum tidak ada advokatnya lah, jadi Lucu juga ya. Anda bisa dampingi, waktu di non litigasi saja, ketika ke pengadilan, ke litigasi kita kesulitan kalau tidak ada advokatnya. Kebetulan ada 4 orang advokat yang dia 5 dengan pembinaan ada Oh 5 dengan. Iya. Wow banyak berarti ya. Orang advokat alhamdulillah kita siap sudah melakukan pendampingan. Kalau di PAC ada juga dibentuk semacam LBH Ansor atau Kalau di PAC sementara kita tempatkan sebagai paralega. Oh paralega. Ya, atau perwakilan dari PAC itu paralega. Jadi beberapa PAC yang sudah terbentuk di situ. Mungkin ditambahi Mas atau sekretaris. Oh iya. Masa ketua semua enggak enak gitu. Sambil minum kopi. Ya mungkin untuk para legal itu kita ada kurang lebih 35 lah, kurang lebih segitu. Karena memang masing-masing PAC itu kita fokuskan minimal 2 orang, 3 orang bisa. Setiap PAC. Ini kita masih dalam rangka konsolidasi terus, turba untuk teman-teman PAC ini biar ada satu semangat giroh untuk masuk di LBH ini apa-apa saja yang akan mereka lakukan, advokasi baik litigasi maupun non litigasi. Ini yang kita terus maju itu, tentunya support dari ketua PAC sangat penting agar teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang kemarin sudah kita data di paralegal itu benar-benar bisa aktif untuk melakukan untuk melakukan pendampingan kepada lapisan masyarakat terutama warga Nahdliyin ketika memang mereka membutuhkan pendampingan hukum. Itu untuk hanya warga Nahdliyin atau untuk semuanya? Ya kita fokus yang pertama warga Nahdliyin dulu tentunya. Nah, kalau misalkan nanti memang dibutuhkan untuk di luar daripada itu, ya kita nggak apa-apa. Yang penting ada catatan kita, tentunya ada persetujuan dari ketua kalau di luar daripada warga NU. Nanti kriteria-kriteria apa saja memang kita harus memberikan advokasi. Ya. Jadi meskipun bukan background background tentang lawyer atau background tidak pernah sekolah tentang hukum lah istilahnya, bisa berarti ya untuk menjadi LBH pengurus LBH Ansor atau anggota atau gimana? Bisa. Masih bisa. Soalnya kan saya tadi bilang lembaga bantuan hukum Ansor itu ya setidaknya kan ada advokatnya. Ya. Itu penanganan di litigasi yang menyelesaikan advokatnya. Misalnya terjadi proses sampai ke pengadilan, sampai ranah hukum itu yang mendampingi yang sudah advokat. Tapi yang belum bisa nanti melakukan pendampingan, namanya paralega. Paralega itu orang-orang yang bukan advokat tapi memahami tentang hukum. Jangan kemudian orang mendampingi malah tidak tahu persoalannya, tidak tahu hukumnya, sok dampingi saya dari LBH dampingi. Wah, ini jadi persoalan lain malah. Berarti ada batasan-batasan ya? Sampai mana batasannya si paralegal ini tadi? Nah, paralegal itu kan setelah kita bentuk kemarin, kita mulai memberikan pendidikan arah-arahan bagaimana kan melakukan pendampingan terhadap orang yang membutuhkan. Ingat yang namanya lembaga bantuan hukum ya enggak. Siapa yang diberikan bantuan hukum? Nah, orang yang berhak mendapat bantuan hukum itu adalah orang miskin atau kelompok orang miskin. Yang itu namanya bantuan. Kalau bukan orang miskin ya udah dibantu kan gitu loh. Tadi ngomong apakah warga Nahdliyin ini tidak ada persoalan, bukan warga Nahdliyin. Kita itu kan sudah jelas NU baik Ansor kan rahmatan lil alamin. Iya betul. Jadi tidak mungkin lah kita hanya sekedar internal saja. Tapi kita lihat dulu bantuan hukumnya apa. Iya, kita analisa dulu. Ini layak nggak dapat bantuan hukum? Oh ini layak atau bagaimana? Ada kajian khusus untuk. Iya, itu nanti dibahas di tingkat pengurusan. Apakah ini memang layak mendapat bantuan hukum? Apakah ini memang layak untuk masuk pada proses profesional advokat? Iya. Tadi sahabat ketua ini bilang bahwasannya yang dibantu adalah paling tidak ada kelompok orang miskin lah. Ya memang ketentuan peraturannya gitu. Kriteria
kriterianya ya, Iya. Kriteria orang miskin. Ya, kriteria orang miskin di era 2022. Kan sangat sulit sebetulnya kan. Sangat sulit sekali. Soalnya apa? Setiap orang miskin sekarang ini sudah paling tidak rumah sudah pasti gedor. Ya. Yang kedua sudah pasti punya HP sudah pasti. Memang pasti. Nggak usah memastikan. Ada data nggak bisa memastikan orang Enggak, miskin itu? kadang kan yang seperti itu kebanyakan. Nah, ini Ya, kalau ngomong kebanyakan. ini sulitnya. Bicara dengan orang hukum ini sulitnya. Tadi ngomong pasti punya rumah gedung. Iya. Banyak loh sekarang yang tidak punya rumah gedung, orang miskin itu banyak. Masih banyak. Ya masih banyak. Ini repotnya sahabat mungkis sih tidak pernah turun ke bawah. Saya lihat sekarang kalau dilihat dari bangunan ya, dari segi Ya, bangunan. ada lah seperti itu. Enggak apa itu ya, rumah gede gitu, anyaman dari anyaman bambu kan sekarang Ya sudah ini jarang. lah, ini. Baru kalau kita memang jalan ke daerah Potosari, ada kemungkinan lah di situ masih banyak dari kayu-kayu. Itu namanya bukan turun gunung. Naik gunung. Naik gunung itu. Kita kan yang saya lihat dari sekeliling saya ternyata itu masih apa ya, sulit untuk mencari kriteria miskin di era sekarang gitu loh. Ada orang itu memang miskin, ada orang yang mengaku miskin. Nah itu yang sulit ya. Guyonan ini bahwa Iya, betul, ketika betul. ada bantuan dari pemerintah Mengaku miskin. Iya, betul. tapi ketika ada sumbangan untuk apa-apa berebut mengatakan bahwasanya saya jadi memang seperti itu. Tapi yang penting ini miskin itu kan ada keterangan toh. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang minta bantuan hukum, kalau tidak itu ada surat keterangan miskin dari desa. Oh, iya. Seperti itu di lembaga bantuan hukum memang itu harus ada syarat. Ada SOP-nya lah ya. Iya, tapi kalau misalnya dia bawa mobil, kemudian sepeda motor baru beli, mengatakan miskin, itu kan juga kan kita bisa analisa. Masa bawa mobil, kemudian mobilnya mobil Avanza baru, milik nama atas nama sendiri, kemudian mengaku minta surat keterangan miskin pada desa, itu mungkin lah gitu. Barangkali pihak desanya sudah apa klop. Apa? Dikeluarkan aja kan guys. Jadi dia mendoakan diri sendiri miskin gitu. Ya tidak apa-apa kita bantu kan gitu. Iya. Kalau memang sudah ada penting persyaratannya sudah lengkap. Iya, yang penting seperti Ya kita itu. bantu ya. Iya. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Kalau untuk berbuat baik kan. Khususnya memang kita karena di LP Ansor ini merupakan apa itu organisasi yang di bawah naungan PJK Baca Pasuruan. Tetap kita ketika ada persoalan-persoalan hukum kita koordinasikan pada PJK Ansor. Seperti itu, harusnya seperti itu. Ya kembali ke sahabat Jakarta kasih. Iyalah. Kesibukannya sehari-hari apa sama? Ya hampir sama lah dengan ketua karena sama-sama aktif juga saya di perguruan ya. Iya. Terus juga yang paling aktif itu ya di dunia advokasi, di dunia pengacara, dan juga saya kan punya NGO juga gitu, di Kabupaten Pasuruan, yaitu yang saya tekuni di samping itu juga untuk jabat-jabatan sosial lah di masyarakat itu kan juga lumayan. Iya. Artinya dengan kesibukan seperti itu juga kita juga fokus lah bagaimana nanti LBH ini juga bisa berkembang juga. Memang banyak persoalan yang terjadi di lingkup kita, cuma ya kembali lagi itulah tidak semua bisa tercover. Iya. Betul. Jadi kalau untuk kesibukan ya kita luangkan walaupun tidak ada nilai finansial ya. Iya. Atau misalkan ada pun sedikit ya karena kita pengabdian maka ya harus kita lakukan. Iya, betul. Bagian daripada ibadah. Kalau kesibukan ya sama-sama sibuk. Kalau dibilang sibuk sama lah kesibukannya ya ada di bidang hukum lah. Para legal apa advokatnya itu ya ada di advokat. Masih bingung antara advokat dengan para legal ini Mas. Jelaskan lagi ya. Advokat itu orang yang resmi, ya orang yang benar jadi advokat itu yang memenuhi syarat. Jadi minimal sudah sarjana hukum, sudah ikut pendidikan profesi advokat. Oh ada kelanjutan setelah sarjana hukum bukan resmi menjadi advokat berarti? Ada sekolah profesi dulu, kemudian ujian profesi, kemudian lulus, maka
pegang, baru kemudian dilakukan penyumpahan atas rekomendasi dari organisasi advokat. Baru ada sertifikat sendiri ya. Pengadilan pas kita acara sumpah di pengadilan tinggi sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau para legal itu bagian dari lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum, mereka-mereka yang bukan advokat tapi memiliki pemahaman, memiliki kemampuan untuk memberikan pendampingan hukum. Bedanya kalau advokat bisa mendampingi di pengadilan, di sampai selesai litigasi bahasanya. Kalau di para legal itu bisa melakukan pendampingan di litigasi, tapi harus didampingi juga oleh advokat. Istilahnya hanya penyambung lidah. Ya intinya Seperti itu. memberikan bantuan hukum selain advokat itu bukan menyambung lidah. Kita tetap harus didampingi. Nanti khawatir malah dalam memberikan bantuan malah bisa sesuai dengan real. Ya, di LBH ini sudah berapa kasus yang sudah diselesaikan? Ada beberapa perkara. Memang ada yang memang tidak memberikan kuasa nasihat hukum sudah banyak. Kalau nasihat hukum datang ke kami setelah pesen Konsultasi lah ya. konsultasi Konsultasi kita berikan arahan sudah banyak. Alhamdulillah berarti sudah bermanfaat lah paling Ya melalui via telepon kita layani lah, kita kan melayani. Iya betul. Kita hanya pelayan. Iya, kalau secara formal sudah ada berarti 3 atau 4 dalam nasional sudah kita lakukan advokasi. Iya betul. Kalau semisal ini semisal ketika enak-enak kerja ya, ketika enak-enak kerja terus ada apa itu namanya, ada bantuan yang mengatasnamakan LBH Ansor yang didahulukan yang mana dulu? Maksudnya dalam artian ketika enak-enak menyelesaikan kasus ini ya, kasus belum selesai lah istilahnya ya, kerja tapi yang dibayar lah, kerja lah istilahnya ya, kerja tapi di situ ada pengaduan yang dari LBH Ansornya gitu ke LBH Ansor. Ada klien ke di LBH Ansor yang minta bantuan. Iya, yang lebih mendahulukan yang mana kira? Saya kira melihat urgennya. Bagaimana urgennya persoalan yang dihadapi. Kalau masih bisa ditunda, kalau tidak ya. Karena gini loh, perkara hukum itu kan tidak bisa serta-merta ini karena ini kita ada uangnya, kemudian kita harus lari sama. Karena kita sama-sama. Jadi saya mulai awal menjadi seorang advokat itu bukan tiba-tiba jadi. Iya betul. Proses. Dengan beberapa proses. Iya. Bagaimana merananya orang ketika minta bantuan hukum ternyata tidak ada yang membantu. Iya betul. Ini sudah terjadi kemarin gitu. Ada minta bantuan hukum, LBH melalui LBH, saya masih baru pulang, masih sekali, Pak jam 4 nanti saya pendampingan. Ya saya langsung berangkat, guys. Mobil tidak ada, saya pakai sepeda. Karena komitmen itu loh. Kita kan yang penting kan komitmen itu. Iya. Belum tentu kita apa yang kita lakukan yang ini juga lebih baik atau yang baik. Karena kalau saya pribadi melihat urgennya, bagaimana kepentingannya, bagaimana benar dampaknya yang akan diterima. Gitu. Kalau itu bantuan hukum ternyata berdampak pada persoalan yang sangat gawat, bahasa kalau orang sakit itu sudah kronis, meskipun ini memang besar uangnya, kita mohon kepada pelanggan untuk bisa memberikan pengertian ya, untuk tujuan kita memberikan advis pada orang yang minta bantuan hukum memang dalam kondisi memang darurat. Berarti emang pernah sudah jadi seperti itu. Sudah dilakukan kalau hanya ngomong kan gitu. Iya betul. Padahal hujan, orangnya hujan, tapi tidak apa-apa, yang penting membawa. Iya. Jadi saya tambah sedikit ya, bagaimana posisi kita kalau memang pada waktu pas ada kerjaan, ada masyarakat yang butuh bantuan hukum melalui LBH kan seperti itu. Jadi di samping apa yang disampaikan oleh ketua tadi, itu kita kan juga ada tim juga kan. Artinya ada tadi disampaikan ada 5 orang ya. Itu pasti nanti kita juga saling bersinergi ya, bersinergi mana yang memang kita pending dulu yang ini, mana yang kita kejar dulu yang ini, mana kalau misalkan kita puisi di luar kota misalkan, kita kan nggak mungkin kan, ya nggak bisa langsung balik juga. Kan nggak mungkin. Jadi teman-teman yang ada di kabupaten itu yang memberikan
bantuan hukum advokasi. Jadi kita juga analisa juga apakah memang harus hari ini atau itu masih dipending, itu kan juga harus kita analisa. Kadang kan seseorang ini ketika mereka butuh bantuan hukum karena usia LBH ini, ya aku jelas LBH aja. Padahal itu masih dalam tahapan konsultasi, ya, bukan tahapan langsung kita action untuk melakukan pendampingan. Itu kan juga kita harus analisa dulu. Kalau seperti itu, kajian ya. kita kan masih bisa tunda. Jam berapa, jam sekian kita ada waktu, ya jam-jam itu yang kita lakukan. Jadi kita di samping kita ada kesibukan yang harus kita kerjakan, karena tanggung jawab kita kepada klien kan juga sama juga kewajiban. Ketika kita sudah menerima honorarium, ya kita punya kewajiban untuk melakukan advokasi. Misalkan sidang, masa nggak mungkin lah kita agak sidang di sini, kan juga nggak bisa seperti itu kan. Iya, kita kan akhirnya juga tidak amanah juga dalam pekerjaan kita. Ya, betul. Jadi adalah nanti yang sudah kita siapkan skenario seperti apa, karena kita lebih dari 1 orang. Jadi mungkin yang lagi kosong itu yang saling mengisi. Lihat urgennya tadi. Iya, betul. Masa waktu sidang kalau dipanggil, mau dipanggil, masa kita harus saya pulang. Makanya lihat urgennya. Iya. Kalau di luar kota kan tidak mungkin. Masa 2 jam lagi saya di Jakarta misalnya, mau naik pesawat tidak mungkin juga selesai di Jakarta. Itu yang dimaksud seperti. Terus ini lagi, advokat ini kan adalah pendampingan hukum kan ya, pendampingan hukum baik orang yang salah maupun orang yang benar kan gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Nah itu itu gimana? Kalau yang benar masih apa ya, masih apa itu namanya, dalam artian masih boleh lah, masih apa itu katanya, membela orang yang benar kalau katanya kan gitu. Udah pemahaman kan, iya, pemahaman itulah masyarakat kan perlu juga. Ini perlu dipahamkan kan. Itu. Ini ya. Nantinya kan beritanya di masyarakat, wah, wong iki lho, opo sih wong salah kok dibela anu. Advokat itu bela sing ora duit. Lah itu yang seperti. Iya. Jadi semua manusia itu pasti punya salah. Iya, betul. Cuma kenapa kemudian advokat hadir di situ? Bisa hadir menurut undang-undang, ya misalnya di pidana, orang yang di atas 5 tahun kena sanksi pidana dengan hukuman maksimal di atas 5 tahun ya. Itu kan wajib dampingan. Itu ketentuan hukum seperti itu. Kemudian kita bagaimana melakukan advokasi? Kita juga ingin tahu kan, di Indonesia pun kita kan praduga tak bersalah. Belum tentu yang dituduhkan orang banyak itu benar. Belum tentu juga. Belum tentu benar toh. Oh dia itu penipu, belum tentu dia benar penipu. Nah disitulah kita sebagai seorang advokat mendampingi hadir. Apakah benar? Kalau memang benar dia salah, ada hal yang lain yang harus kita lakukan perlindungan. Apakah kesalahannya dilakukan terus timpal dengan sanksi yang akan diberikan? Berarti Contoh sekarang hak pribadinya orang itu ya. Orang mencuri pepaya. Iya. Saya tanya, salah apa enggak mencuri? Kalau mencurinya emang salah. Iya. Tapi ketika dia ditahan ternyata tiba-tiba hanya karena mencuri pepaya kemudian ditahan kemudian diputus 6 tahun, benar apa enggak? Oh gitu ya. Nah inilah tugas advokat bagaimana memberikan keyakinan, bagaimana memberikan pendampingan bahwasannya apa yang dia lakukan memang salah. Tapi kita juga harus tahu dia juga manusia, dia punya hak mendapatkan perlindungan. Jangan sampai dengan kesalahan yang sedikit sanksinya terlalu berat. Iya. Kayak mencuri sepeda motor itu. Iya, sepeda motor. Di sana yang diambil pepaya itu. Iya betul. Di dalam hukum pidana sama, mencuri ya sama. Iya. Disitulah letak kita dalam apa itu belum tentu kenyataannya. Iya, Itu yang harus kita buktikan. Kalau benar terbukti kan hakim nanti yang memutuskan salah atau tidak. Tidak boleh orang-orang itu mengatakan ya orang itu bersalah sebelum ada putusan hukum. Itu ya berarti. Sebelum ada putusan berarti kita berhak membelanya. Jangan menjustis orang itu salah kalau belum ada putusan hukum bersifat tetap. Mungkin ada tambahan dari sahabat Tato. Iya, jadi menyambung saja yang disampaikan oleh sahabat Soleh selaku ketua tadi. Memang benar, jadi di Indonesia ini kalau kita melihat hukum positifnya itu kan asas praduga tidak bersalah ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Selama ini kan kadang kita itu menghukumi seseorang itu secara individu. Iya. Ya, misalkan orang itu mencuri, ya sudah mencuri itu salah, benar. Iya. Mencurinya salah. Mencurinya salah.
Akan tetapi di dalam hukum positif kita itu kan seseorang itu ada tahapan proses penyelidikan, penyidikan kan seperti itu. Di kepolisian setelah itu dia itu menjadi seorang tersangka kan seperti itu. Ketika masuk ke pengadilan dia menjadi terdakwa, itu pun hakim masih belum memutuskan dia itu bersalah. Dia itu pencuri masih belum, ketika sudah ada putusan. Putusannya juga seperti itu. Putusan pengadilan negeri itu masih ada upaya hukum lagi, banding, kasasi, dan seterusnya dari PK. Dan ini tahapan-tahapan ini itu nanti ketika sudah ingkrah memang, maksudnya ingkrah ketika memang sudah ada putusan tetap dari pengadilan dia itu bersalah, maka dia sudah layak dinyatakan misalnya koruptor ya, dia koruptor, pencuri dia mencuri. Ya itu harus ada penetapan dari pengadilan dulu. Itulah hukum positif di Indonesia. Nah kadang kita itu di bawah itu kan sudah menghakimi sepihak ya, betul. Ya karena memang kita masyarakat kita masalah seperti ini ya memang harus ada pemahaman seperti itu. Yang paling penting tadi disampaikan, jangan sampai kita itu advokat itu dianggap oh mau belani orang bersalah. Jangan, itu harus kita singkirkan karena memang amanah kita ketika disumpah dan juga di undang-undang advokat itu memang tugas dari kita itu untuk melakukan pendampingan pembelaan hukum, baik dia bersalah atau tidak di mata masyarakat. Karena bersalahnya dia itu pandangan kita itu setelah ada penetapan pengadilan atau keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah dan sudah bersifat ingkrah. Itulah yang kita pahami dan kita pegang. Jadi walaupun masyarakat itu seperti saya profesi sama lah dengan Pak Soleh, profesi kita advokat, kadang juga dicibir. Oh salah kok dibelani. Nah, sudah jelas-jelas dia pakai narkoba kok dibelani dan seterusnya. Nah ini kan juga kalau saya sih enjoy aja, saya jelaskan. Yang menyatakan dia bersalah tidak dihukum berapa itu pengadilan, bukan sampean, bukan saya. Hanya di Indonesia salah negara hukum kan begitu. Iya. Ya juga yang menegakkan hukum ya. Jangan ini Karena ada seseorang bersalah lah. Iya betul. Kasihan guys. Iya betul. Paling tidak meskipun beliaunya bersalah tapi mendapatkan hukuman yang setimpal Iya. dengan apa yang diperbuat. Jadi perbuatan itu kita kan di selain kalau memang salah ya hukumannya ya harus seimbang lah. Iya. Ya, jadi itu menjadi upaya bersamakan dan mencuri sepeda. Lah itu. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita minum dulu. Oh iya. Enak ngomong toh. Sungkan dulu nek kamu ado-ado. Itu kopi kapitan. Bukan masih kopi Muis. white kopi. Kayak ono sponsor mlebu. Mungkin itu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sekata atau dua kata mengenai hukum lah, biar apa ya, sahabat-sahabat PAJ atau para legal anggota-anggota yang jenengan bisa semangat lagi dan bisa bermanfaat lah tentunya di mata masyarakat. Mungkin dari sahabat ketua dulu. Ya, Sahabat terima kasih sahabat Muis. Jadi saya berharap memang LP Ansor ini ke depan semakin membawa manfaat. Dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di PAJ, para yang menjadi perwakilan PAJ, yang menjadi para lega di LP Ansor ini, ayo kita bersama-sama melakukan penegakan hukum, memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang yang memang layak diberikan bantuan hukum. Seperti itu. Nanti ke depan kami akan melakukan upaya terus konsolidasi turun ke bawah ke PAJ, tidak hanya sekedar pendidikan formal pada para legal, tapi informal dengan ketemu dengan pembahasan masalah-masalah itu lebih pas gitu, lebih mengena kalau kita langsung terjun pada masyarakat. Maka harapan pada sahabat-sahabat Ansor, Ansor saya juga Pasuruan, LP Ansor sudah ada. Ayo kita betul-betul manfaatkan keberadaan LP Ansor. Itu seperti itu menurut saya. Bisa ditambah. Mungkin dari sahabat Tato. Iya, menyambung dari penyampaian dari ketua tadi. Jadi kita sebenarnya tinggal launching saja biar dikenal masyarakat ya. Jadi bagaimana kita nanti launching LP Ansor Kabupaten Pasuruan ini biar dikenal, itu yang pertama. Yang kedua tentunya terkait dengan masalah hukum. Kalau kita lihat di Kabupaten Pasuruan ini kan wilayah barat, wilayah timur kesadaran hukum memang berbeda. Iya. Jadi kalau di wilayah barat mungkin mereka lebih sedikit memahami karena memang SDM mereka lebih tinggi daripada wilayah timur. Wilayah timur lebih cenderung mereka itu hukum
instan, ya sekarang harus bacok dan seterusnya. Ini yang harus kita rubah karena kabupaten ini wilayahnya lebih banyak di timur, maka ini statement harus kita rubah dengan apa? Tentunya dengan pemahaman terkait dengan hukum. Jadi orang lebih tahu dan paham terkait dengan hukum sehingga mereka tidak serta-merta melakukan satu hal yang menurut mereka benar, padahal menurut negara tidak benar. Dan ini harus kita lakukan pemahaman terkait dengan hukum. Tentunya sosialisasi terkait dengan bagaimana peraturan-peraturan pemerintah, hal apapun lah. Contoh terkecil mungkin yang paling tidak kita sadari kesalahan kita terkait dengan helm misalkan. Kalau wilayah barat itu jelas berbeda. Iya. Yang pasar ya misalkan ke tempat keramaian. Kalau wilayah barat mungkin mereka lebih cenderung ya keluar rumah pakai helm. Kan di timur kita tahu sendiri faktanya. Helm itu tidak begitu diharapkan. Padahal hal sepele itu kalau kita dalami tentunya memberi keselamatan kita sendiri. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itulah kenapa pemerintah membuat aturan-aturan yang dalam tanda kutip mungkin orang-orang yang SDM-nya rendah, lapo kayak helm Karena sawah. Jadi inilah kecil-kecil. Jadi hal-hal kecil ini yang harus ada pemahaman kesadaran tentunya kepada masyarakat. Jadi bukan hanya advokasi yang kita berikan, tapi juga pemahaman terkait dengan hukum. Dan tentunya nanti ada ini masih dalam rencana. Kita coba kait nanti pemerintah desa terkait dengan penyuluhan hukumnya seperti apa, regulasi-regulasi ada di Indonesia, baik pidana atau apapun lah yang ada di persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itu. Dan terakhir kami siap kerjasama dengan instansi luar pihak untuk dalam pendampingan hukum. Iya lah, dikerjasamakan lah nanti ya, pihak terkait. bagaimana sambil membawa manfaat. Iya, siap. Baik sahabat-sahabat Ansor dimanapun Anda berada, mungkin itulah saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Soleh dan sahabat Tato sudah sudi hadir di podcast sahabat Mukis. Terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi kelancaran dalam pekerjaannya, sehat walafiat sekeluarga, ya, sehingga bisa mampir lagi nantinya main-main lagi. Doa orang yang teraniaya. Sekali mikir dong, Kenapa merasa teraniaya? Gak bayu-bayu soalnya. Kenapa merasa teraniaya? Ini udah jelas. Baru jelas. Saya sangat teraniaya datang ke sana ditanya. Oh gitu ya. Itulah Itu yang saya merasa teraniaya. Versi saya sendiri. Baik, semoga sahabat Soleh dan sahabat Tato tetap berkhidmat. Amin. Kelancaran rezekinya tadi. Amin. Terus sehat walafiat. Ya. Mungkin itu sahabat-sahabat, tetap semangat, jangan lupa sambat. Saya Muhammad Zainal Sutejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.